ini bukanlah suatu penyakit, namun merupakan salah satu bakteri yang menyebabkan infeksi menular seksual. Kondisi ini sering disebut sebagai silent infection karena kadang tidak memiliki gejala yang jelas. Pasangan suami dan istri sulit mendapatkan keturunan atau tidak subur. Salam sehat sahabat Siloam, perkenalkan saya Dr. Andrew Yurus Christian, spesialis obstetrik dan ginekologi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai beberapa istilah medis yang terkait dengan chlamydia. Nah, penting buat kita untuk mengetahui istilah-istilah ini agar bisa memahami kondisi ini lebih baik. Yuk, mari kita bahas bersama. Oke, kita mulai pertama-tama dengan istilah chlamydia trachomatis. Nah, ini bukanlah suatu penyakit, namun merupakan salah satu bakteri yang menyebabkan infeksi menular seksual yang dapat menyerang pada perempuan maupun laki-laki. Di sini penyebaran didapat melalui berhubungan seksual tanpa kontrasepsi ataupun bergonta-ganti pasangan. Kondisi ini sering disebut sebagai silent infection karena kadang tidak memiliki gejala yang jelas. Hanya dapat dilakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan swab kultur pada kemaluan laki-laki ataupun pada kemaluan perempuan dengan PCR. Nah, istilah kedua kita adalah PID atau pelvic inflammatory disease, yaitu peradangan panggul. Ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Nah, peradangan panggul ini merupakan salah satu akibat daripada infeksi chlamydia. Nah, 3 gejala utama yang paling awal adalah nyeri perut bawah atau tenderness, dan adanya demam, lalu discharge atau keputihan atau keluar cairan dari kemaluan. Gejala lainnya yang bisa dapat timbul adalah dysuria atau nyeri saat berkemih, mukopurulen cervicitis atau saat pemeriksaan didapatkan infeksi pada mulut rahim, lalu adanya perdarahan atau spot-spot saat habis berhubungan. Kita lanjut ke istilah berikutnya. Nah, istilah berikutnya adalah infertilitas. Infertilitas adalah kondisi di mana pasangan suami dan istri sulit mendapatkan keturunan atau tidak subur. Nah, apa hubungannya? Infeksi chlamydia trachomatis dapat berdampak pada kesuburan seseorang. Pada perempuan misalnya, dapat terjadi masalah pada tuba falopi hingga terjadi hydrosalping atau tubal adhesi, pelengketan pada tuba hingga fibrosis. Dan kondisi yang paling parah adalah tuba ovarian abscess atau tumpukan nanah pada tuba seorang perempuan, dan juga dapat berdampak pada laki-laki hingga mengakibatkan sperma atau kondisi kualitas daripada sperma laki-laki terganggu. Kita lanjut ke istilah berikutnya, yaitu epididymitis. Ini merupakan satu kondisi pada seorang pria, yaitu infeksi atau peradangan pada saluran testis yang mengakibatkan sperma atau saluran sperma itu terganggu. Efek langsung daripada epididymitis adalah gangguan kesuburan pada seorang pria. Kita lanjutkan ke istilah berikutnya. Antibiotik, ini merupakan terapi. Chlamydia adalah bakteri gram negatif, maka pengobatannya adalah dengan diberikan antibiotik, yaitu azithromycin atau doxycycline. Pada azithromycin dapat diberikan dengan single dose atau 1 gram sekali minum, dan doxycycline dapat diberikan 2 kali 100 mg selama 7 hari. Nah, yang utama adalah pencegahan, mencegah terjadi infeksi chlamydia, yaitu dengan tidak bergonta-ganti pasangan dan menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Kita lanjut ke istilah berikutnya, yaitu douching. Nah, ini adalah kondisi di mana Anda memasukkan cairan ataupun alat yang mengalirkan cairan ke dalam liang vagina dengan maksud membersihkan. Namun perlu diketahui bahwa pH normal vagina adalah asam, dan di dalam asam itu akan tumbuh bakteri-bakteri baik berupa lactobacillus. Ketika pH itu berubah, lactobacillus ini akan mati, hingga akibatnya bakteri jahat atau bakteri-bakteri yang tidak baik dapat dengan mudah menguasai atau invasif ke dalam vagina dan menginfeksi rahim. Jadi sahabat Siloam, karena bakteri chlamydia adalah salah satu penyebab infeksi menular seksual, maka sebaiknya mawas diri dalam mencegah dengan aktivitas seksual yang sehat. Nah, apabila sahabat Siloam memiliki faktor resiko terinfeksi bakteri chlamydia, jangan ragu untuk melakukan screening ke Siloam Hospitals terdekat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ke YouTube Siloam Hospitals. Salam sehat.